Nah, ini pada saat kita membahas perusahaan jasa, ini juga sudah berkali-kali kita pakai untuk latihan. Jadi harga perolehan ini adalah harga untuk memperoleh aktiva sampai aktiva itu siap digunakan. Jadi kalau kita membeli peralatan, nah peralatan itu sampai digunakan itu nilainya berapa. Misalnya membelinya 5 juta. Nah, kemudian ada ongkos angkut, misalnya 500.000. Kemudian misalnya ada asuransi, misalnya 500.000. Sehingga total peralatan yang kita peroleh, ini nilainya 6 juta. Nah, 6 juta ini yang kita sebut dengan harga perolehan. Harga untuk memperoleh peralatan sampai peralatan ini siap digunakan. Nah, kemudian ada satu lagi istilah yang lain, yaitu harga buku. Harga buku ini diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi. Jadi artinya peralatan itu sudah disusutkan berapa. Misalnya membeli peralatan tadi itu 6 juta. Nah, sudah disusutkan akumulasinya 1 juta. Berarti harga bukunya ini adalah 5 juta rupiah. Maka kamu harus hati-hati apabila menyesuaikan tentang aktiva tetap. Nah, ini dari harga perolehan atau dari harga buku. Nah, di sini tidak ada akumulasi, maka itu kita anggap sebagai harga perolehan. Maka jurnalnya yaitu beban penyusutan peralatan toko, yaitu 10% dikalikan dengan peralatan tokonya 40 juta, jadi ada 4 juta. Nah, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan toko, yaitu nilainya sama, yaitu 4 juta. Nah, kalau dari harga buku, maka harga perolehan tadi kita kurangi dengan akumulasi. Nah, kemudian hasilnya kita kalikan dengan 10%. Kemudian nomor 5. Beban gaji yang masih harus dibayar. Atau istilahnya yaitu gaji yang terutang. Artinya apa? Artinya sampai pada akhir periode, gaji tersebut ini belum dibayar. Sampai pada akhir periode, gaji tersebut ini belum dibayar. Maka jurnalnya, jurnal penyesuaiannya, ini adalah beban gaji, kemudian kreditnya hutang gaji, yaitu Rp600.000. Kemudian nomor 6 yang terakhir, beban sewa adalah beban sewa untuk 6 bulan yang dibayar pada tanggal 1 Desember 2017. Nah, seperti pada iklan tadi, maka kamu lihat di neraca saldo, ini dicatat sebagai apa? Nah, di neraca saldo, ini tertulis yaitu beban sewa. Berarti dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai beban, maka yang kita sesuaikan ini adalah beban yang belum terpakai. Beban yang belum terpakai. Kalau dicatat sebagai aktiva tadi, ini adalah yang terpakai. Nah, di sini membayarnya itu 6 bulan. Mulai 1 Desember. Nah, 1 Desember sampai 31 Desember itu 1 bulan. Ini yang terpakai. Berarti yang belum terpakai, ini adalah 5 bulan. Maka 5
per 6 kita kalikan dengan 1.200.000. Jadi ada 1 juta. Maka jurnal penyesuaiannya ini adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, yaitu 1 juta. Kreditnya beban sewa 1 juta. Nah, 1 juta tadi ini diperoleh dari angka 5/12. 5/6. Jadi 5/6 dikalikan dengan 1.200.000. Jadi per bulannya kan 200, berarti 200 kalikan 5, jadi ada 1 juta. Jadi sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa. Pertanyaan, Janisa, ada pertanyaan? Janisa, ada pertanyaan? Kayak ya background, tapi kalau Mas Setio. Ada pertanyaan, James? Ya, Nathan, ada pertanyaan? Pak. Ya, James, ada pertanyaan? Sampai sini sih belum sih Pak, masih aman. Nathan, mau tanya tadi? Iya Pak, saya mau tanya Pak untuk yang nomor 6 Pak. Itu kan beban sewa adalah beban sewa untuk masa 6 bulan yang dibayar 1 Desember. Kalau dibayar 1 Desember berarti yang terpakai baru satu bulan dong Pak. Iya. Jadi 1/6. Itu dicatat sebagai apa dulu, Nathan? Di neraca saldo. Sebagai utang ya? Pak? Sebagai dicatat utang, sebagai beban, toh? Iya Pak. Sama enggak dengan iklan tadi? Beda Pak. Kalau tadi yang iklan itu aktiva ya Pak? Ya, dicatat sebagai aktiva. Nah, kalau sekarang dicatat sebagai apa yang sewa? Beban Pak. Nah, kalau dicatat sebagai beban, itu yang terpakai atau yang belum terpakai, Nathan? Kalau yang beban itu yang belum terpakai Pak. Nah, yang belum terpakai berapa bulan? 5 bulan Pak. 5 bulan. Berarti kan 5/6 iya, Pak. dikalikan 1.200.000 kan akan ketemu 1 juta, toh? Ya Pak. Nah, sehingga jurnalnya sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa 1 juta. Kalau yang tadi kan iklan dibayar di mukanya kan dikredit. Nah, sekarang dibayar di mukanya, sewa dibayar di mukanya, ini didebet, terbalik. Karena yang kita catat, ini yang belum terpakai. Kalau tadi kan yang terpakai. Kalau tadi kan yang terpakai. Jelas belum, Nathan? Ya Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya. Livia, ada pertanyaan Livia? Belum ada Pak. Ya, makasih. Noel, ada pertanyaan Noel? Udah Pak. Ya. Jadi untuk mencatat AJP pada perusahaan dagang, kalau kita menggunakan metode Ektisar, maka yang berbeda hanya pada akun persediaan barang dagangan. Karena memang di jasa tidak ada. Nah, akun yang lain ini akan sama. Akun yang lain akan sama. Maka materi AJP pada perusahaan jasa yang sudah pernah saya jelaskan pada waktu kalian di kelas 11 dulu, ini benar-benar kamu lihat kembali, karena ini akan kita pakai. Jadi selama kamu belajar akuntansi, AJP itu akan melekat.
Artinya akan ada pertanyaan yang berhubungan dengan AJP. Jadi nanti kalau kalian belajar di akuntansi pabrik atau akuntansi industri, akuntansi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, ini juga ada AJP yang seperti itu. Nah, kemudian kalian belajar misalnya per akun, misalnya kalian belajar depresiasi, kalian belajar misalnya piutang yang tak tertagih, ini juga ada. Nah, sekarang kita baru belajar akuntansi dagang, maka semua AJP yang ada di akuntansi jasa ini akan kita pakai semua. Hanya karena kita belajar di akuntansi dagang, maka ada penambahan yaitu jurnal dengan menggunakan metode ikhtisar dan metode HPP tadi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka akan saya berikan soal dengan menggunakan metode harga pokok penjualan.